Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Mariatul Kiptiah, yang saya hormati dan yang saya bangga-banggakan. Tak lupa pula teman-teman saya sekelas Ilpol B 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi mengenai sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Baik, langsung saja saya akan membahas sosiologi politik. Sosiologi politik menjadi penyatuan dalam dua istilah, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi diberi pengertian sebagai ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik adalah ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai jenis konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai sosial, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Lanjut, pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik adalah pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lain yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi subjek sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan politik. Bahkan sejarah lahir sampai menjelang kematian pun masih memerlukan atau memperluas pengetahuan perpolitikan. Terus ada pengertian sosiologi menurut para ahli. Di sini ada Tombutomov. Menurut pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan kajian dalam kelas sosial, gerakan sosial, lembaga sosial, parpol, politik lokal, dan politik global. Terus ada menurut para ahli Maury Dekverger 1996, arti sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengajaran tentang kekuasaan terhadap kehidupan masyarakat. Terus ada Van Lux. Arti sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kekuasaan antara masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Ada lagi Kolkori. Dalam kajiannya, sosiologi politik adalah studi yang khusus memberikan penjelasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengaturan kekuasaan yang ada di tipe lembaga sosial. Ada juga Rus dan Ahoff. Definisi sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang hubungan masyarakat dan politik, hingga pada akhirnya mempengaruhi kehidupan yang ada di dalam tatanan nasional. Menurut Mauchudufferger, sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang kekuasaan mengenai manusia, baik secara kelompok atau secara individu. Ada menurut Pitirim Sorokin, pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antara manusia dan kekuasaan serta dampak yang diakibatkan dari hubungan tersebut. Yang terakhir ada Gordon Marshall. Pengertian sosial politik adalah bagian ilmu sosiologi yang mengkaji tentang sebab dan akibat kekuasaannya
yang ada dalam kehidupan masyarakat. Di sini kita akan menjelaskan ciri-ciri sosiologi politik. Menjadi salah satu ciri sosiologi politik adalah sebagai berikut. Di sini ada empiris. Empiris artinya ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua, teoritis. Teoritis dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Yang ketiga, logis. Ciri ini mengindikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat itu ada kumulatif, yaitu arti terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik, misalnya hubungan antara teori satu dengan lainnya atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori sebelumnya. Yang kelima ada neonitis, artinya dalam pandangan ilmu sosiologi politik tidaklah mempersoalkan baik dan buruknya, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Baiklah, langsung kita menuju ruang lingkup sosiologi politik. Adapun ruang lingkup dalam kebijakan sosiologi politik adalah sebagai berikut. Sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifikasi dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam peranan sosiologi politik juga dipergunakan dalam menggapai kekuasaan yang langgeng. Dengan cara-cara yang baik, kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Konsep sosiologi politik. Konsep dalam kebijakan yang ada di dalam sosiologi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi politik. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, pengrekrutan politik. Yang keempat, komunikasi politik. Mungkin itu saja jawaban dari saya nomor 1. Baiklah, langsung saja kita lanjut jawaban nomor 2. Saya kemarin mengambil sosialisasi politik Pilkada 2020 yang di Sumatera Selatan. Jadi saya akan membahas apa sih sosialisasi politik. Jadi sosialisasi politik adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai sebuah lanjutan dari pengetahuan yang berisi tentang nilai-nilai politik. Dari pengertian itu, bisa kita simpulkan kalau pelaksanaan atau proses sosialisasi politik penting untuk dilakukan di negara kita ini. Lalu bagaimana proses sosialisasi politik terjadi? Proses sosialisasi politik bisa dilakukan dengan banyak cara ataupun sarana, misalnya keluarga, sekolah, dan pemerintahan. Proses sosialisasi ini membuat seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan dan ilmu bisa digunakan untuk petunjuk dalam melakukan peran politiknya. Selain itu, seseorang juga bisa lebih mengerti tentang nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Hal ini sering disebut dengan ilmu pengetahuan. Lewat proses sosialisasi juga seseorang bisa belajar tentang semua hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya ataupun kepentingan orang lain. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan ilmu yang luas yang berkaitan dengan gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada di sebuah masyarakat. Baik, langsung saja nomor 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu contoh analisis studi kasus dalam sosiologi politik, artikel UAS. Jadi berhubung saya kemarin itu mencari
artikel tentang sosialisasi politik yang ada di Sumatera Selatan, khususnya itu daerah Oganilir. Jadi di sini tim pemenang calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir nomor urut 1 Pancawijaya Akbar Ardani mengklaim kemenangan pada Pilkada Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Klaim kemenangan anak wakil gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya pada Pilkada serentak 2020 ini berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei Indomatric sebesar 64,3%. Ketua tim pemenang Panca Ardani, Ahmad Wazir Noviadi, menuturkan bahwa pernyataan kemenangan disampaikan setelah 81% suara masuk ke basis data hitung cepat. Di sini juga dijelaskan atau disebutkan atau pencerahan kepada pemilih yang baru pertama kali ikut pemilihan itu agar para pemilih menggunakan hati nurani dalam pemilu, terutama bagi pemilih pemula yang baru pertama kali ikut serta dalam pemilih. Sosialisasi diharapkan semakin menyadarkan para pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan hak suara karena pemilu merupakan proses demokrasi yang menentukan arah jalannya pemerintah dan kemajuan bangsa. Dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh pengukuran tingkat ketertarikan partisipasi pemilu dari segi usia seorang remaja, di mana arti remaja itu sendiri adalah masa penghubung atau peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Mariatul Kiptia selaku dosen mata kuliah Sosiologi Politik maupun kawan-kawan, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Allah saya ucapkan astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.